Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Noval Sidik dari SI401 ingin mempresentasikan implementasi strategi e-bisnis e-commerce untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan bisnis. Latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara bisnis dilakukan di berbagai sektor. Melalui implementasi e-bisnis memanfaatkan teknologi digital seperti e-commerce, e-marketing, e-supply chain management, dan e-customer relationship management untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengembangkan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Meskipun menawarkan potensi keuntungan yang menjanjikan, banyak organisasi menghadapi tantangan dalam mengimplementasi strategi e-bisnis dengan sukses, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep dan manfaat e-bisnis, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam teknologi, dan resistensi terhadap perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi organisasi dalam implementasi e-bisnis dan mengidentifikasi strategi efektif untuk mengatasinya. Yang kedua adalah implementasi strategi e-bisnis, state of the art. Implementasi strategi e-bisnis telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. E-bisnis melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung berbagai aspek bisnis, termasuk e-commerce, pemasaran digital, manajemen rantai pasok, dan kolaborasi online. Banyak penelitian terkini yang telah mengeksplorasi berbagai aspek implementasi strategi e-bisnis dan mencatat manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis. Ada e-commerce di Indonesia ada sekitar 8 e-commerce besar. Yang pertama adalah Lazada, kedua Tokopedia, ketiga Elevenia, keempat Blibli, kelima Bukalapak, dan selanjutnya Matahari, Alfakart, Belanja, dan JDID Bhinneka. Implementasi strategi e-bisnis. Peta jalan implementasi strategi e-bisnis. Yang pertama, analisis kebutuhan dan tujuan bisnis. Identifikasi tujuan bisnis dan tetapkan indikator kinerja untuk evaluasi berkala. Pemilihan dan pengembangan platform e-bisnis. Pilih dan sesuaikan platform e-bisnis yang sesuai dengan kebutuhan e-bisnis seperti e-commerce, CRM, dan CPM. Dan ketiga adalah integrasi dan otomatisasi proses bisnis. Identifikasi proses yang diotomatis dan pastikan integrasi yang baik dengan sistem yang ada. Dan yang keempat adalah pengembangan strategi pemasaran digital. Buat strategi pemasaran digital dengan media sosial, SEO, kampanye iklan online, dan konten pemasaran yang relevan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dampak implementasi e-bisnis secara berkala dengan analisis data untuk identifikasi perbaikan. Peta jalan e-commerce, kita lihat ada customer. Ini tuh peta jalan e-commerce-nya. Dari e-commerce, select produk, pemilihan produk, bank payment, warehouse, shipping, dan customer. Seperti itu. Selanjutnya metode untuk mencapai tujuan implementasi strategi bisnis. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan spesifik dan terukur, menentukan tim proyek dan tugas masing-masing anggota, menyusun anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua adalah tahap analis dan perencanaan, menganalisis pasar dan pesaing, merencanakan strategi e-bisnis, memilih platform, dan menetapkan indikator capaian. Dan yang ketiga adalah tahap pengembangan dan implementasi, mengembangkan platform e-bisnis dan melakukan pengujian, melakukan peluncuran dan integrasi dengan sistem yang ada. Yang keempat adalah tahap pelatihan, melakukan pelatihan kepada tim dan karyawan, mengenalkan platform e-bisnis kepada pelanggan melalui kampanye pemasaran, dan terakhir adalah tahap evaluasi dan pemantauan, melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja platform, dan yang terakhir identifikasi perbaikan dan perubahan untuk meningkatkan efektivitas strategi e-bisnis. Bisa kita lihat ada diagram alir. Yang pertama tuh create account, terus update store details, add produk, deskripsi, price, quantity, dan foto. Bisa kita lihat ada update produk detail, submit, dan store produk list on site. Langkah-langkah implementasi e-commerce. Yang pertama adalah perencanaan e-commerce, yaitu identifikasi tujuan, tinjauan persyaratan bisnis, dan membuat rencana strategis. Yang kedua, pengembangan platform e-commerce, pilih platform, rancang antar muka, dan integrasi sistem pembayaran. Yang ketiga adalah pengaturan produk, inventaris, unggah daftar produk, atur harga dan stok
kelola stok secara real time. Pemasaran dan yang keempat adalah pemasaran dan promosi. Identifikasi target audiens, gunakan SEO dan lakukan kampanye media sosial dan iklan online. Yang kelima adalah transaksi dan pengiriman. Buat proses pembayaran yang aman, atur kebijakan pengiriman dan monitor pesanan. Dan yang keenam adalah lakukan layanan pelanggan. Sediakan informasi kontak dan dukungan pelanggan, tanggapi pertanyaan, dan tingkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir adalah evaluasi dan peningkatan. Tinjau data penjualan, analisis performa situs, dan lakukan perbaikan berdasarkan analisis data. Implementasi strategi e-bisnis ada ringkasan materinya. Ringkasannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan strategi bisnis guna meningkatkan efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis organisasi. Penelitian akan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analis dokumen. Luaran yang diharapkan adalah pengembangan strategi e-bisnis yang efektif dan rekomendasi praktis untuk optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks bisnis. Tahap penelitian meliputi persiapan, perancangan, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan strategi e-bisnis berdasarkan analis faktor keberhasilan. Sekian, terima kasih. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.